International Monetary Fund (IMF) kembali merilis data untuk bulan Januari ini, merilis data untuk tahun 2023 untuk proyeksi pertumbuhan global di tahun 2023 ini. Menurut ramalannya, menurut prediksi IMF bahwa inflasi global, jadi seluruh dunia, inflasi seluruh dunia dirata-ratakan akan melandai, akan menurun menjadi 6,6% di tahun 2023 ini. Dan nanti tahun 2024 bisa melandai, ya, akan turun lagi di level 4,3%. Itu tahun 2024. Itu menurut data IMF, ya, yang dikeluarkan bulan Januari ini, 2023 ini. Nah, angka inflasi global itu tentu masih jauh, ya, kalau mau lihat di atas level yang sebelum pra-pandemik. Ya, di sebelum pandemik itu inflasi global itu di angka rata-rata mencapai 3,5%. Jadi tetap inflasinya kalau dikatakan 2023 ini 6,6% dan 2024 menjadi 4,3%, tetap masih tinggi. Jadi ekonomi masih dalam masa-masa yang penuh ketidakpastian, penuh ancaman, ya, resesi ekonomi globalnya masih cukup tinggi, ya. Nah, juga IMF memperkirakan, ya, dia menunjukkan perkiraan-perkiraan bahwa proyeksi, ya, pertumbuhan global yang nanti akan terjadi di tahun 2023 ini, ya, sedikit meningkat dibanding tahun 2022 menurut prediksi IMF, yaitu sekitar tahun 2023 ini ada menjadi 2,9%, ya, meningkat nanti di tahun 2024 menjadi 3,1%. Itu menurut prediksi IMF, ya. IMF pun meramal pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN, yang 5 negara besar di ASEAN, ya, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, tidak termasuk Vietnam, ya, itu akan mengalami perlambatan, ya, sekitar 4,3% pada tahun 2023, dan ya di atas, jadi sedikit menurun, ya, di tahun 2022 itu 4,7%. Jadi sekarang ini salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi 5 negara ASEAN itu adalah perbaikan kembali ekonomi negara China, ya. Jadi sangat bergantung sekali negara-negara 5 negara ASEAN itu, Indonesia, Malaysia, Singapura, ya, Thailand, terhadap perbaikan ekonomi Cina. Dengan dibuka lagi ekonomi Cina dari, ya, lockdown dari COVID-19 itu, maka ini sangat membuka peluang ekonomi negara-negara ASEAN itu bisa bertumbuh kembali, ya. Tetapi yang jadi mengkhawatirkan nanti bahwa jika ekonomi China itu bertumbuh kembali, ya, maka inflasi itu makin bertumbuh lagi karena akan ada kenaikan harga-harga komoditas dunia. Maka itu memicu inflasi yang akan naik kembali, ya. Jadi beberapa perkiraan menunjukkan bahwa setiap persentase poin pertumbuhan di ekonomi Cina itu akan terjadi perubahan 0,3% ekonomi di dunia. Nah, ini akan sangat lebih terasa bagi negara-negara yang memiliki hubungan dekat dengan Cina, ya. Nah, jadi resiko itu akan menghantui juga, ya. Dunia akan sangat tergantung dengan pertumbuhnya ekonomi Cina. Maka harga-harga komoditas dunia juga akan naik pastinya. Maka berakibat fatal juga pada tekanan sisi permintaan, maka inflasi itu tidak mungkin akan turun. Inflasi akan tinggi lagi di tahun-tahun berikutnya. Tetapi tahun 2023 ini menurut juga prediksi IMF bahwa tekanan inflasi itu, harga-harga komoditas itu akan jatuh dalam. Nah, kita bisa lihat dari sekarang bahwa nanti minggu ini, awal Februari ini,
menjadi tahun gelap di market financial global dan di harga-harga komoditas. Karena harga minyak diprediksi dari hari ini running di harga minyak West Texas Intermediate WTI yang sekarang 77 US dollar per barel. Mungkin dalam beberapa hari ini atau minggu ini sudah akan jebol 70 US dollar per barel. Maka itu memicu harga-harga komoditas dunia akan anjlok itu di awal beberapa hari ini. Dan harga gold dunia itu akan jatuh ya, tembus harga 1.900 US dollar per troy ounce. Seperti yang sudah saya katakan di video saya sebelumnya di 2 minggu yang lalu mengatakan bahwa, atau di bulan Desember saya mengatakan bahwa bulan Februari setelah habis Imlek maka harga komoditas dunia akan anjlok, dan ini sudah terbukti. Minggu ini harga komoditas dunia akan anjlok dipicu oleh harga minyak dunia jatuh, maka harga gold dunia akan turun. Harga gold akan jatuh dalam, menembus ke level 60-an US dollar per barel. Maka disitulah karena minggu ini, hari ini dan besok Bank Sentral Amerika Serikat juga akan menaikkan suku bunga Federal Fund Rate-nya, ya. Suku bunga yang akan dinaikkan itu yang prediksi pasar itu 25 basis poin. Tetapi Anda harus tahu bahwa bisa saja terjadi sesuatu yang di luar dugaan, di luar konsensus pasar. Bisa jadi the Federal Reserve sangat hawkish, agresif untuk menaikkan suku bunga di bulan Februari ini menjadi 50 basis poin. Maka market pasar keuangan dunia akan jatuh dalam. Februari ini menjadi titik poin market crash di tahun 2023. Kalau sampai di luar prediksi The Fed akan menaikkan suku bunga nanti besok menjadi 50 basis poin, maka kekacauan pasar terjadi, maka market akan anjlok tajam, ya. Karena memang inilah yang ditunggu dinantikan oleh The Fed, oleh pasar, oleh IMF, oleh seluruh dunia, oleh pelaku pasar, bahwa market crash itu akan terjadi nanti di tahun 2023. Skenario-skenario yang memang harus terjadi, ya, di tahun 2023 ini. Semuanya bisa kelihatan bahwa minggu ini benar-benar memasuki 1 Februari besok sampai bulan Februari ini, itu market akan terjadi awan gelap di pasar keuangan dunia. Mulai dari Wall Street akan anjlok, harga-harga komoditas dunia akan jatuh, harga minyak dunia jatuh, harga gold dunia jatuh, indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia juga akan jatuh dalam. Itu sudah pasti otomatis, ya. Nah, karena ini juga setelah itu, karena apa? Walaupun disampaikan bahwa ada pertumbuhan ekonomi yang bagus, ya, sudah mulai tinggi di tahun 2000 prediksinya, ya, tahun 2023 2,9%, tetapi dari rilis data World Economic Outlook dari IMF itu juga, IMF mengingatkan kepada negara-negara berkembang supaya mereka harus membiarkan nilai tukar mereka itu beradaptasi dengan kondisi pengetatan tight money policy, pengetatan kebijakan moneter global. Jadi kalau US dollar, Amerika Serikat menaikkan suku bunga Federal Fund Rate, Bank Sentral Eropa menaikkan suku bunganya, Bank of England menaikkan suku bunga, negara-negara seluruh dunia, ya, termasuk bank sentral besar di seluruh dunia di Eropa, maka itu negara berkembang seperti kita di Indonesia pun juga harus mengikuti aturan itu. Menurut IMF, kita juga harus menaikkan suku bunga, mau tidak mau, ya, kita harus menaikkan suku bunga. Jadi ini dikatakan supaya ini harus dilakukan, ya. Jadi supaya cadangan devisa, ya, kita memanajemen aliran modal itu supaya tidak memperluas kerentanan volatilitas yang berlebihan, supaya jangan ada
kalau kita tidak naikin suku bunga, maka nilai tukar mata uang misalnya Indonesia ini akan anjlok tajam. Rupiah itu akan menuju ke 18.000. Itu sudah pasti. Karena US dollar akan naik mencapai 5%, di atas 5% tahun ini. Bisa saja terjadi 6%. Maka misalnya sekarang kalau misalnya suku bunga Bank Indonesia sudah 5,75%, Bank Sentral Amerika ini sudah 4,5%, berarti ada selisih 1%. Jika dinaikin 5,5, selisih 0,75. Jika nanti naik 5%, maka BI rate akan naik juga mengikutinya. Jika BI rate semakin tinggi, maka itu juga akan mempengaruhi ekonomi di negara Indonesia. Yang pasti sektor bisnis akan terganggu karena cost of fund yang cukup tinggi, pinjamannya mahal, maka sektor properti lesu, bisnis real akan susah. Ya. Maka itu akan terjadi mempengaruhi juga indeks harga saham gabungan. Itu sudah pasti. Kalau suku bunga Bank Indonesia tinggi, maka bursa saham pasti jatuh. Cepat lambat pasti jatuh. Maka tahun 2023 yang dikatakan market crash itu menuju ke sana. Rancangan untuk menuju ke sana. Market global akan crash karena suku bunga Amerika di atas 5% itu sudah sangat-sangat luar biasa tinggi. Jadi Anda tinggal menuju kehancurannya saja. Ya, kita lihat mudah-mudahan ini Februari ini dengan gelapnya market di bulan Februari ini setelah rilis data dari IMF yang menunjukkan ada perbaikan, tetapi Anda bisa lihat bahwa harga minyak dunia minggu ini akan jebol 70 US dollars per barel, maka market akan jatuh dalam. Kemungkinan besar The Fed akan agresif lagi di antara bulan Februari dan Maret ini, menaikkan suku bunga yang cukup tinggi sampai di atas 5%. Maka Maret itu dipastikan market crash global terjadi. Maka semuanya dari itu semuanya, jangan Anda bengong saja untuk melihat peluang-peluang, mendengarkan hal-hal baik dan buruk yang dijabarkan IMF, tetapi yang dikatakan juga oleh IMF ada perbaikan pertumbuhan ekonomi Cina yang membuat akan terjadi permintaan banyak negara-negara di ASEAN, ya, di negara berkembang ataupun di dunia akan mengalami perbaikan karena ada permintaan dari China tinggi karena perbaikan, tetapi itu akan memicu inflasi. Maka sebentar lagi maka The Fed akan memacu lagi bunga yang sangat tinggi. Maka ini masalah tidak akan selesai. Ya, maka semakin tingginya surat hutang Amerika Serikat, secara logikanya, maka market itu dipastikan crash. Maka market crash tahun 2023 sah terjadi. Dan bisa dipastikan akhir Februari atau Maret ini sudah terjadi sesuatu yang sangat dalam terjadi di pasar keuangan dunia. Maka ini adalah momentum, ini adalah kesempatan luar biasa. Kesempatan luar biasa di mana Anda hanya bisa dapatkan kesempatan luar biasa itu adalah di Anda harus melakukan trading ya, atau investasi, tapi lebih besar Anda harus trading di futures market. Apa itu futures market? Saya sudah menyediakan emailnya. Anda harus email saya kalau ingin tahu lebih detail tentang apa itu futures market. Email saya di bawah di deskripsi video ini. Saya akan jelasin kepada Anda bagi yang awam belum mengerti. Nah, bagi yang sudah mengerti tentang futures market, yang sudah trading tapi masih di broker-broker yang kagak jelas, broker-broker yang tidak berlisensi dengan Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi, BBJ, Bursa Berjangka Jakarta, yang tidak ikut SOP standar dari pemerintah, istilahnya broker gelap, ya. Tidak ada izin, berarti tidak dalam pengawasan pemerintah. Anda sebaiknya lebih bijak, Anda harus pindah dan trading di broker yang berlisensi dengan pemerintah, supaya Anda akan betul-betul dijamin, diawasi, dilindungi oleh SOP, kebijakan-kebijakan standar dari pemerintah. Maka Anda pasti aman dalam segi
penarikan dana, dan lain-lain. Oke, untuk itu Anda juga harus email saya dan saya akan jelasin kepada Anda, dan juga di sini saya juga sertakan link brokernya. Anda bisa gabung, join dengan broker Bapepti di bawah deskripsi video ini. Nah, futures market itu adalah peluang yang sangat luar biasa di tengah kondisi yang ketidakpastian ini. Di tengah kondisi market crash, terjadi kehancuran pasar keuangan dunia. Karena Anda bisa memanfaatkan momentum itu. Karena pasti bursa saham Indonesia, bursa saham global akan jatuh. Bisnis di luar sana juga kondisinya juga tidak menentu. Karena kenapa saya katakan bisnis itu tidak menentu? Karena daya beli itu makin berkurang karena ada pengetatan nilai tukar mata uang yang beradaptasi dengan kebijakan pengetatan nilai tukar mata uang di semua negara di dunia, yang komandannya adalah Amerika Serikat, US dollar. Ini yang dikatakan oleh IMF. Statementnya aja dia mengatakan bahwa harus ada, ya. Jadi semua negara itu harus mengikuti. Negara-negara berkembang diingatkan, ya, supaya harus membiarkan nilai tukarnya beradaptasi dengan kondisi pengetatan kebijakan moneter global. Jadi harus mengikutinya. Itu saran dari IMF, dan pasti bank-bank sentral di seluruh dunia akan mengikuti saran itu. Itu sudah pasti, ya. Maka suku bunga kita itu pasti tinggi. Suku bunga Bank Indonesia tinggi, maka daya beli tidak ada. Sudah pasti. Jika daya beli tidak ada, maka bersiaplah. Anda akan sulit ekonomi di tahun 2023 sampai tahun sampai 10 tahun ke depan. Benar-benar ini akan terjadi yang seperti dikatakan bahwa ada depresi besar, ya, dari ekonomi Amerika atau ekonomi negara-negara di Eropa. Itu akan terjadi. Itu pasti terjadi. Ya, karena ekonomi akan dibuat slow down, ekonomi akan didinginkan dengan pengetatan kebijakan moneternya. Maka dari sisi permintaan itu akan menurun, harga-harga komoditas itu akan jatuh. Kita bangsa Indonesia, negara kita Indonesia itu sangat tergantung dengan komoditas energi itu. Ya, karena kita ekspor itu, jika itu menurun, maka penerimaan negara juga akan berkurang. Sementara suku bunga US itu akan makin tinggi, maka dolar rupiah kita itu pasti melemah. Jadi apa yang selalu saya katakan 18.000 itu cepat lambat pasti akan terjadi. Anda tinggal membuktikannya aja. Daripada Anda membuktikan, Anda harus mengambil peluang ini, ya. Yang saya katakan bahwa kalau dolar rupiah kita masih murah, ini kesempatan peluang untuk Anda. Tapi yang paling penting adalah untuk bisa mendapatkan keuntungan yang besar, ya, karena orang itu kalau Anda hanya keuntungannya hanya kecil karena inflasi cukup tinggi, ya, Anda harus bagaimana mencari sesuatu yang nilainya berlipat-lipat di atas inflasi yang terjadi. Nah, itu hanya Anda dapatkan di trading futures. Karena trading futures Anda bisa mendapatkan dari keuntungan yang berlipat-lipat, bisa 1/100 kali lipat. Anda menggunakan leverage. Leverage itu apa? Leverage itu adalah daya ungkit, ya. Anda dengan modal kecil Anda mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat. Misalnya, itulah yang bisa Anda dapatkan dari leverage, daya ungkitnya. Orang bisa kaya itu kalau menggunakan leverage. Kalau Anda tidak menggunakan leverage, Anda hanya makin tahun Anda hanya bekerja untuk begitu-begitu saja, karena inflasi juga tinggi. Jadi uang Anda, kalau keuntungan yang Anda dapatkan ya 10%, inflasi juga 10%. Jadi tidak ada manfaatnya apa-apa yang Anda dapatkan itu, kecuali Anda harus jauh berlipat-lipat tingginya di atas inflasi, yaitu hanya di futures market. Nah, untuk lebih detailnya, apa itu futures market?
apa itu peluang-peluang yang bisa dapatkan di futures market, segera hubungi saya di email di bawah ini. Oke? Anda akan dapatkan manfaat besar di futures market, dan Anda akan dapat bimbingan terbaik untuk mendapatkan cuan yang besar di futures market. Ya. Oke, jangan lupa subscribe channel YouTube ini, ya, sebarkan kepada semua orang. Sukses untuk Anda.